Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang mulia, sebelum kita memulai perjalanan ini, tarik nafas sejenak dan rasakan keheningan di dalam hati. Pernahkah kalian merasa ada bisikan lembut yang menenangkan di saat kalian tengah gelisah? Atau sebuah rasa tenang yang datang tanpa alasan jelas? Saya ingin kalian menutup mata sejenak dan merasakannya. Rasakan energi itu, rasakan bahwa ada yang selalu menjaga ruh kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Hari ini, kita akan menelusuri tanda-tanda halus ketika ruh kita sedang dibimbing oleh wali Allah. Bimbingan yang tidak selalu terlihat, tapi terasa dalam setiap getaran hati. Sambil mendengar, saya ingin kalian ikut merenung. Pernahkah kalian merasakan ketenangan, kerinduan, atau kemudahan yang muncul tanpa sebab? Dan menyadari itu adalah rahmat yang menyertai langkah kalian. Tuliskan di komentar pengalaman kalian, karena saya ingin kita saling berbagi dan menyadari betapa indahnya rahmat yang tidak terlihat ini. Bersiaplah, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bab 1. Ketenangan yang tidak biasa. Ada sebuah rasa yang sering datang tanpa diundang. Sebuah ketenangan yang begitu lembut, yang hadir di saat engkau sedang berada dalam kegelisahan hidup. Di tengah tekanan masalah, di saat pikiranmu penuh beban, tiba-tiba ada hawa yang menyejukkan dada, seakan dunia berhenti sejenak untuk membiarkanmu bernapas lega. Ketenangan itu tidak lahir dari logika, tidak berasal dari kata-kata manusia, dan tidak pula dari hiburan dunia. Ia hadir begitu saja, seperti hembusan angin yang membawa kabar dari langit. Saat itu, engkau perlu menyadari bahwa ruhmu sedang disentuh oleh doa-doa yang tidak pernah engkau dengar, oleh bimbingan yang datang tanpa bentuk, namun nyata terasa dalam hatimu. Ketenangan semacam ini berbeda dengan rasa lega biasa. Ia bukan sekadar karena masalahmu selesai, bukan karena jalanmu terbuka, dan bukan pula karena orang lain menolongmu. Ketenangan ini datang justru ketika masalah belum selesai, ketika jalan masih tertutup, dan ketika engkau berdiri sendirian. Namun entah mengapa hatimu merasa kuat, seakan ada pelukan yang tak terlihat menyelimuti jiwamu. Inilah salah satu tanda paling halus bahwa ruhmu sedang dibimbing menuju cahaya. Para wali Allah dengan rahasia doa mereka sering menjadi sebab hadirnya rasa teduh itu, meski engkau tidak pernah mengenal mereka. Perhatikan baik-baik, sebab ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan harta dan tidak bisa dipelajari hanya dengan buku. Ia adalah pemberian, sebuah hadiah yang datang dari langit untuk menandakan bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Orang lain mungkin melihatmu masih dalam kesulitan, tetapi engkau tahu di dalam hatimu ada sesuatu yang berbeda. Ada semacam kekuatan yang berkata lirih, "Bertahanlah karena engkau sedang dijaga." Bisikan itu tidak terdengar oleh telinga, namun terasa jelas oleh hati. Dan semakin engkau menyadarinya, semakin engkau paham bahwa bimbingan itu nyata, meski tersembunyi. Bimbingan semacam ini adalah tanda kasih sayang Allah. Dia mengizinkan doa para kekasihnya sampai kepadamu, agar ruhmu tidak runtuh di tengah badai. Mungkin engkau tidak mengenal siapa yang berdoa untukmu. Mungkin mereka sudah tidak hidup di dunia ini. Atau mungkin mereka masih tersembunyi di sudut bumi. Tetapi doa mereka menembus jarak, melintasi batas, dan menyapa ruhmu dengan cahaya yang menenangkan. Maka jangan abaikan ketika hatimu merasa damai tanpa sebab. Sebab itulah tanda bahwa ada yang mendoakanmu tanpa engkau tahu. Jika engkau pernah merasakan ketenangan itu, jagalah ia dengan syukur. Sebab tidak semua orang diberi kesempatan merasakannya. Jangan biarkan keraguan merampasnya, dan jangan biarkan kegelisahan menutupinya. Sebab ketenangan itu adalah undangan. Undangan agar engkau melangkah lebih dekat kepada Allah. Undangan agar engkau membuka mata ruhani dan menyadari bahwa engkau tidak pernah sendiri di jalan ini. Bila hatimu mampu menangkap undangan itu, maka perjalananmu akan berubah. Engkau akan sadar bahwa ada tangan-tangan yang tidak terlihat sedang menuntun ruhmu menuju cahaya yang lebih terang. Bab 2. Dorongan untuk lebih dekat pada Allah. Ada sebuah kerinduan yang datang begitu tiba-tiba, kerinduan yang membuat hatimu ingin kembali bersujud, meski sebelumnya engkau merasa jauh dari Allah. Rasa ini tidak bisa kau paksakan dengan logika, sebab ia bukan hasil dari pemikiran atau perintah siapapun.
Ia hadir seperti tarikan lembut yang menggugah jiwa. Tiba-tiba engkau ingin menengadahkan tanganmu dalam doa, ingin mendekap mushaf dengan penuh cinta, ingin meneteskan air mata di keheningan malam. Itulah tanda bahwa ruhmu sedang disentuh oleh sebuah bimbingan yang datang dari langit, melalui doa-doa yang diam-diam dipanjatkan oleh wali Allah untuk umat yang bahkan tidak mereka kenal satu persatu. Kerinduan ini bukanlah hal biasa, karena sebelumnya engkau mungkin merasa ibadah hanyalah rutinitas yang melelahkan. Salat terasa berat, zikir terdengar kering, doa terasa kosong. Tetapi perlahan semuanya berubah, engkau mulai merasakan getar yang berbeda. Seakan ada magnet yang menarik hatimu kembali kepada sang pemilik hidup. Magnet itu bukan ciptaanmu, melainkan bisikan halus yang dititipkan oleh Allah melalui kekasih-kekasihnya, agar ruhmu kembali ke jalan yang benar. Saat kerinduan itu muncul, jangan kau abaikan, sebab ia adalah pintu yang Allah bukakan untukmu. Perasaan rindu kepada Allah sering datang tanpa alasan. Kadang saat engkau duduk seorang diri, dadamu tiba-tiba bergetar, dan lidahmu ingin menyebut namanya. Kadang saat engkau berjalan, hatimu tiba-tiba penuh sesak, ingin segera sujud. Air mata pun jatuh tanpa bisa dijelaskan. Itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan terbesar, sebab engkau sedang dipanggil untuk kembali. Allah sedang mengizinkan ruhmu menerima doa yang dipanjatkan oleh para walinya. Doa agar umat ini tidak pernah terputus dari cinta kepada Tuhannya. Kerinduan yang hadir begitu lembut ini adalah tanda kehidupan ruhani sedang dibangunkan kembali. Ia bukan sekadar rasa ingin beribadah, melainkan sebuah pengingat bahwa hatimu masih hidup. Dan hati yang masih bisa rindu kepada Allah adalah hati yang sedang dijaga. Maka jangan engkau sia-siakan. Jika kerinduan itu datang, sambutlah dengan doa, dengan zikir, dengan sujud yang panjang. Sebab setiap kerinduan adalah undangan untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Bila engkau merasakan dorongan ini, bersyukurlah, karena tidak semua hamba diberi rasa rindu kepada Allah. Banyak hati yang mati, banyak jiwa yang terputus, namun engkau masih dijaga agar tetap hidup dalam cintanya. Itulah tanda ruhmu sedang dibimbing, meski tanpa engkau sadari. Dan ketika engkau menjawab panggilan itu dengan langkah yang tulus, maka perjalananmu akan semakin terang. Karena Allah tidak memanggil kecuali Dia ingin mendekapmu dalam rahmat-Nya. Bab 3. Hati menjadi lembut tanpa disadari. Ada sebuah perubahan halus yang terjadi di dalam dirimu tanpa engkau sadari. Dulu engkau mudah marah, cepat tersinggung, sering merasa benar sendiri. Namun perlahan hatimu melembut, engkau lebih sabar mendengar, lebih mudah memaafkan, dan bahkan lebih cepat meneteskan air mata ketika melihat penderitaan orang lain. Perubahan ini bukanlah sekadar hasil dari pengalaman hidup, tetapi tanda bahwa ruhmu sedang disentuh oleh cahaya. Para wali Allah sering memohon kepadanya agar hati manusia dilunakkan, agar jiwa yang keras tidak menjadi batu yang membunuh nur, dan doa mereka sering menjadi sebab hatimu berubah lebih lembut dari sebelumnya. Kelembutan hati itu muncul dalam hal-hal sederhana. Saat engkau melihat seorang anak kecil, engkau merasa iba. Saat mendengar kisah orang miskin, dadamu terasa sesak. Bahkan ketika ada orang yang menyakitimu, lidahmu menahan diri dari membalas, seakan ada suara yang membisikkan, "Maafkanlah." Semua itu bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang datang dari langit. Karena hanya dengan hati yang lembut, engkau bisa menerima pesan ilahi. Hati yang keras selalu menolak, tapi hati yang lembut menjadi wadah bagi cahaya Allah untuk masuk dan tinggal di dalamnya. Perubahan ini sering terjadi begitu saja. Engkau tidak pernah merencanakan untuk menjadi lebih sabar, namun tiba-tiba sabar itu ada. Engkau tidak pernah berniat untuk menjadi lebih pemaaf, namun tiba-tiba engkau merasa ringan untuk melupakan kesalahan orang lain. Semua itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang dibimbing. Wali Allah dalam kesunyian doa mereka sering memohon agar umat ini tidak terhijab oleh kerasnya hati, karena mereka tahu hati yang keras adalah pintu tertutup yang menolak cahaya Allah. Dan bila hatimu sedang dilunakkan, itu artinya engkau sedang diberi kesempatan untuk semakin dekat kepadanya. Kelembutan hati membuat hidupmu terasa berbeda. Engkau mulai menyadari bahwa dunia ini bukan hanya tentang dirimu sendiri, tetapi tentang kasih sayang yang perlu dibagikan.
Engkau lebih berhati-hati dalam berbicara karena takut melukai. Engkau lebih ringan tangan dalam membantu karena hatimu mudah tergugah. Perubahan ini adalah cara Allah membentukmu agar semakin siap menerima bimbingan. Semakin lembut hatimu, semakin mudah ruhmu diarahkan menuju cahaya kebenaran. Jika engkau mendapati hatimu berubah menjadi lebih lembut tanpa sebab yang jelas, jangan engkau remehkan. Itu adalah tanda bahwa doa para kekasih Allah sedang menyentuhmu. Jagalah perubahan itu dengan syukur. Jangan biarkan dunia kembali mengeraskan hatimu. Sebab kelembutan hati adalah pintu rahmat. Dan siapa yang hatinya lembut, ia akan mudah menerima petunjuk Allah, mudah merasakan kasih sayangnya, dan mudah menemukan jalan menuju cahaya yang tidak pernah padam. Bab 4. Pertemuan yang tidak terduga. Ada saat dalam hidup ketika engkau bertemu dengan seseorang yang tidak pernah kau rencanakan, tidak pernah kau harapkan, bahkan mungkin hanya sekali lewat. Namun, dari pertemuan yang singkat itu, ada sebuah kalimat, sebuah tatapan, atau sebuah kejadian kecil yang menancap dalam hatimu. Ia membuatmu teringat kepada Allah, membuatmu tersadar dari kelalaian, atau membuatmu menyesali langkah yang salah. Pertemuan itu terlihat sepele di mata dunia, tapi bagi ruhmu itu adalah tanda. Tanda bahwa Allah sedang mengirimkan bimbingan melalui jalan yang tidak pernah kau sangka. Seringkali kita menyebutnya kebetulan, tetapi dalam hakikatnya tidak ada yang kebetulan. Semua sudah ditata oleh Allah, dan para walinya sering menjadi perantara dalam doa agar engkau dipertemukan dengan orang-orang yang membawa cahaya. Kadang engkau hanya mendengar satu nasihat dari orang asing, namun nasihat itu menusuk begitu dalam seolah-olah memang ditujukan khusus untukmu. Kadang engkau hanya lewat di sebuah majelis kecil, tetapi hatimu tersentuh begitu kuat, seakan engkau dipanggil kembali ke jalannya. Semua itu adalah bentuk bimbingan yang halus namun nyata. Pertemuan yang tidak terduga ini sering menjadi titik balik. Engkau yang sebelumnya jauh, tiba-tiba menemukan alasan untuk mendekat. Engkau yang hampir menyerah, tiba-tiba mendapatkan penguat dari kalimat sederhana. Engkau yang merasa sendirian, tiba-tiba merasa Allah masih memperhatikanmu melalui kehadiran orang-orang itu. Inilah salah satu rahasia doa para wali. Mereka memohon agar umat tidak pernah ditinggalkan sendirian, agar selalu ada yang menjadi pengingat di jalan yang gelap. Jangan remehkan pertemuan kecil yang menggugah hatimu, sebab itu bisa jadi undangan dari Allah untuk kembali mendekat. Mungkin orang yang mengucapkannya tidak pernah sadar, mungkin ia bahkan tidak bermaksud menasihati, tapi Allah menjadikan lisannya sebagai jalan bimbingan bagimu. Jika engkau peka, engkau akan melihat bahwa di balik setiap pertemuan ada pesan, ada arah, ada petunjuk. Dan ketika ruhmu sedang dibimbing, pesan itu akan terasa begitu jelas, meski sederhana bentuknya. Maka ketika engkau mengalami pertemuan yang membuat hatimu bergetar, berhentilah sejenak. Renungkan dan tanyakan pada dirimu, apa yang ingin Allah tunjukkan padaku melalui orang ini? Sebab tidak ada yang sia-sia dalam hidup seorang hamba. Semua yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dan jika engkau bisa menangkap pesan di balik pertemuan yang tidak terduga itu, engkau akan semakin yakin bahwa ruhmu benar-benar sedang diarahkan menuju cahaya tanpa engkau sadari. Bab 5. Doa yang tiba-tiba dikabulkan. Ada saat di mana engkau berdoa dengan lirih, tanpa keyakinan penuh, bahkan kadang hanya sekadar mengucapkan permohonan karena terdesak oleh keadaan. Namun yang mengejutkan, doa itu terkabul dengan cepat, dengan cara yang tidak pernah kau sangka. Bukan karena engkau tiba-tiba menjadi lebih saleh, bukan pula karena amalmu begitu besar, melainkan karena ada doa yang menopang doamu, doa seorang hamba yang dekat dengan Allah, doa seorang wali yang menjadi perantara turunnya rahmat. Terkabulnya doa tanpa alasan yang jelas seringkali adalah tanda bahwa ruhmu sedang dibimbing, dijaga agar engkau tidak putus asa, agar engkau tetap percaya pada kasih sayang Allah. Kita sering merasa doa kita terlalu kecil, terlalu lemah, atau terlalu banyak noda untuk layak sampai ke langit. Namun Allah Maha Pemurah. Ia seringkali tidak melihat siapa yang berdoa, tetapi melihat siapa yang turut mendoakan. Bayangkan ada seorang kekasih Allah yang namanya engkau tidak kenal,
wajahnya engkau tidak lihat, dan langkahnya tidak pernah engkau dengar, tetapi ia menitipkan doa untukmu. Doanya melayang, menembus hijab, lalu membungkus doamu yang sederhana sehingga Allah berkenan mengabulkannya. Itulah kasih sayang yang bekerja tanpa engkau sadari, kasih sayang yang menjadi bukti bahwa ruhmu tidak dibiarkan berjalan sendirian. Ketika doa terkabul, jangan buru-buru berpikir bahwa itu semata-mata karena kekuatanmu sendiri. Ada rahasia besar di balik setiap jawaban doa. Kadang Allah menjawab untuk menyelamatkanmu dari keputusasaan. Kadang ia menjawab karena doa seorang wali menyertainya. Dan kadang ia menjawab agar engkau semakin yakin bahwa Allah itu dekat. Semua jawaban doa adalah tanda bahwa engkau masih berada dalam genggamannya, tanda bahwa engkau sedang dituntun agar tidak melupakannya. Doa yang terkabul sering menjadi titik balik. Engkau yang tadinya ragu, tiba-tiba merasa yakin. Engkau yang tadinya lemah, tiba-tiba merasa kuat. Engkau yang tadinya hampir menyerah, tiba-tiba kembali bersemangat. Itulah cara Allah membimbing ruhmu. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk suara atau mimpi, tetapi sering hadir dalam bentuk jawaban yang nyata dari doa yang kau panjatkan. Dengan begitu, engkau akan sadar bahwa doa adalah tali yang menghubungkanmu dengan langit. Tali yang kadang diperkuat oleh doa para kekasih Allah. Maka ketika engkau melihat doamu terkabul dengan cara yang tidak masuk akal, jangan sombong, jangan pula lalai. Anggaplah itu sebagai tanda sayang dari Allah, sebagai bukti bahwa ada doa-doa rahasia yang melingkupimu, doa yang membuat hidupmu tetap berjalan di bawah cahaya. Syukurilah setiap doa yang terkabul, sekecil apapun itu. Sebab setiap jawaban adalah pengingat bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Ruhmu sedang dibimbing, dijaga, dan diarahkan oleh kasih sayang yang jauh lebih besar daripada yang bisa engkau bayangkan. Bab 6. Pintu kesabaran terbuka. Ada saat di mana ujian hidupmu begitu berat, jalan terasa gelap, masalah datang bertubi-tubi, dan engkau tidak tahu lagi harus melangkah kemana. Namun yang mengejutkan, di tengah semua itu, engkau menemukan dirimu tetap mampu bertahan. Engkau tidak mengamuk, tidak putus asa, tidak kehilangan kendali, melainkan justru merasa sabar. Padahal engkau tahu, dahulu engkau begitu rapuh, mudah marah, mudah mengeluh. Lalu dari mana datangnya kesabaran itu? Ia tidak berasal dari kekuatanmu sendiri, melainkan dari bimbingan yang halus, doa yang menguatkan ruhmu dari arah yang tidak terlihat. Itulah tanda bahwa engkau sedang dijaga oleh kasih sayang yang lebih besar daripada dirimu. Kesabaran yang hadir tanpa kau sadari adalah hadiah. Ia seperti perisai yang melindungimu ketika dunia menyerang, seperti air yang menenangkan api dalam hatimu. Mungkin engkau merasa bahwa kesabaran itu lahir dari pengalaman, tetapi hakikatnya ia lahir dari rahmat. Para wali Allah sering berdoa agar umat ini diberi hati yang lapang, agar mampu menghadapi badai hidup tanpa hancur, agar tidak jatuh dalam jurang keputusasaan. Dan doa itu, tanpa engkau ketahui, bisa saja sedang menjadi selimut yang menahan hatimu agar tetap kuat. Ketika engkau mampu bersabar di saat yang paling sulit, itu adalah tanda bimbingan. Sebab manusia tidak akan sanggup menahan diri dengan kekuatannya sendiri. Ada rahasia yang menopangmu, ada kekuatan yang disuntikan ke dalam ruhmu, sehingga engkau tetap bisa berdiri ketika yang lain mungkin sudah jatuh. Itulah bukti bahwa ruhmu tidak sedang berjalan sendirian. Allah sedang mengajarkanmu sesuatu melalui ujian, dan doa para kekasihnya sedang melindungimu, agar engkau tidak hancur. Kesabaran adalah pintu menuju kedewasaan ruhani. Dengan sabar engkau belajar melihat hidup dari sudut pandang Allah, bukan hanya dari pandangan manusia. Dengan sabar engkau mulai mengerti bahwa setiap luka menyimpan pelajaran, setiap kehilangan menyimpan ganti, dan setiap jalan buntu menyimpan pintu rahasia. Itulah sebabnya kesabaran disebut cahaya, karena ia mampu menerangi langkahmu di jalan yang gelap. Dan bila engkau merasa sabar itu datang tanpa sebab, itu artinya Allah sedang membuka pintu untukmu. Maka jagalah kesabaran itu dengan syukur. Jangan biarkan bisikan dunia merusaknya. Ingatlah, sabar bukan berarti diam tanpa daya, melainkan tenang dalam menghadapi takdir. Bila engkau telah diberi sabar, engkau sedang diberi tanda bahwa Allah menyiapkan sesuatu yang lebih besar.
Ruhmu sedang dibimbing untuk menjadi lebih kuat, lebih matang, lebih siap menerima cahayanya. Dan siapa yang sabar, dialah yang akan menyaksikan bagaimana rahmat Allah turun di waktu yang paling tepat. Bab 7. Hati yang tiba-tiba lembut. Ada saat ketika engkau menyadari bahwa hatimu yang dulu keras perlahan menjadi lembut. Jika dahulu engkau mudah tersulut oleh amarah, kini engkau lebih mudah tersentuh oleh belas kasih. Jika dahulu engkau menutup telinga terhadap nasihat, kini hatimu lebih mudah terbuka dan mau mendengarkan. Perubahan ini bukan hanya sekadar karena bertambahnya usia atau pengalaman, tetapi karena ada rahmat yang menyentuhmu. Sebab tidak semua orang diberi anugerah hati yang lembut. Ada doa yang berhembus untukmu, doa yang membuat hatimu mampu merasakan halusnya bisikan kebaikan. Hati yang lembut bukan berarti lemah. Ia justru lebih kuat daripada hati yang keras. Sebab hati yang lembut mampu menampung luka tanpa menghancurkan dirinya, mampu menahan sakit tanpa meracuni orang lain, mampu melihat penderitaan orang lain, lalu ikut merasakan, bukan sekadar menonton. Hati yang lembut adalah tanda bahwa ruhmu sedang disentuh oleh bimbingan yang lebih tinggi. Ia adalah tanda bahwa ada doa para kekasih Allah yang sedang menjaga agar engkau tidak terjerumus ke dalam kekerasan hati. Engkau mungkin heran mengapa tiba-tiba engkau merasa iba pada orang yang bahkan pernah menyakitimu. Engkau mungkin terkejut ketika hatimu menolak untuk membalas keburukan dengan keburukan. Semua itu bukanlah kelemahan, melainkan cahaya yang sedang ditanamkan di dalam dirimu. Sebab hanya cahaya yang mampu mencairkan hati, hanya doa yang mampu melunakkan jiwa. Dan bila engkau merasakan itu, ketahuilah bahwa ruhmu sedang dipeluk oleh kasih sayang Allah yang disalurkan melalui para walinya. Hati yang lembut membuatmu mampu melihat keindahan di balik penderitaan. Ia membuatmu menyadari bahwa dunia ini bukan sekadar tempat untuk mencari kesenangan, tetapi medan untuk menebar kebaikan. Hati yang lembut membuatmu sadar bahwa setiap manusia membawa luka, dan karena itu setiap manusia butuh kasih sayang. Dan saat engkau menyadarinya, engkau sedang diajak untuk menjadi bagian dari rahmat, bukan hanya penerima rahmat. Engkau sedang diarahkan untuk menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Jagalah kelembutan hatimu. Jangan biarkan dunia mengeraskannya kembali dengan kebencian, iri, atau kesombongan. Sebab kelembutan hati adalah tanda bimbingan ruhani. Jika engkau mampu menjaganya, Allah akan semakin meluaskan rahmat dalam hidupmu. Dan siapa yang hatinya lembut, dialah yang akan lebih mudah mendengar panggilan Allah, sebab hanya hati yang lembut yang sanggup menangkap bisikan halus dari langit. Bab 8. Jalan yang tiba-tiba dimudahkan. Ada kalanya engkau merasa jalan hidupmu begitu sulit, penuh rintangan dan kebuntuan. Namun tiba-tiba, tanpa kau duga, jalan itu terbuka. Masalah yang tadinya tampak mustahil untuk diselesaikan, menemukan titik terang. Pertolongan datang dari arah yang tidak pernah engkau perhitungkan. Orang-orang yang tidak kau kenal sebelumnya, tiba-tiba hadir membawa kebaikan. Semua ini seringkali dianggap kebetulan, padahal dalam pandangan ruhani tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua adalah bagian dari skenario yang sedang dijalankan oleh tangan Allah, melalui doa yang menyelimuti langkahmu. Kemudahan yang datang tanpa alasan logis adalah tanda bahwa ada yang sedang mendoakanmu. Bisa jadi ibumu, ayahmu, atau bahkan seseorang yang tidak pernah engkau temui. Bisa juga doa itu datang dari seorang kekasih Allah yang hatinya dipenuhi kasih sayang terhadap umat manusia. Mereka memohonkan kelapangan bagimu tanpa engkau sadari, dan doa itu dikabulkan dengan cara Allah yang sangat halus. Lalu engkau merasa heran mengapa masalah yang berat tiba-tiba menjadi ringan, dan jalan yang gelap tiba-tiba bercahaya. Ketika jalan hidupmu dimudahkan, jangan buru-buru merasa itu karena kepintaran atau usahamu sendiri. Sebab berapa banyak orang yang berusaha keras, tetapi tetap menemui jalan buntu. Berapa banyak orang yang cerdas, tetapi tetap gagal dalam perhitungan mereka. Kemudahan yang engkau alami adalah tanda bimbingan. Allah sedang menunjukkan bahwa ada tangan yang tidak terlihat sedang mengangkat bebanmu, ada doa yang sedang membuka pintu yang sebelumnya terkunci rapat. Jalan yang dimudahkan adalah undangan untuk semakin dekat kepada Allah. Sebab jika engkau merasa ringan dalam urusan dunia,
Itu bukan berarti engkau dibiarkan terlena, melainkan agar engkau punya ruang untuk semakin dekat kepadanya. Allah tidak ingin engkau tenggelam dalam kesibukan dunia hingga lupa kepada ruhmu sendiri. Maka Dia buka jalannya, Dia ringankan bebanmu, agar engkau punya waktu untuk menengadah, bersyukur, dan mendekat. Dan disitulah rahasia bimbingan itu bekerja, mengantarkanmu kepada kesadaran. Jangan lupakan syukur ketika engkau merasakan kemudahan. Jangan pula terjebak dalam kebanggaan, seolah semua itu karena dirimu sendiri. Sebab rasa syukur akan menjaga pintu itu tetap terbuka, sedangkan kesombongan akan menutupnya kembali. Jika jalanmu dimudahkan, sadarilah, itu adalah tanda ruhmu sedang dibimbing. Dan bila engkau menjaga kesadaran itu, engkau akan semakin sering menyaksikan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh akal semata. Bab 9, Rasa Rindu yang Tidak Bisa Dijelaskan. Ada satu tanda halus yang sering muncul ketika ruhmu sedang dibimbing. Engkau merasakan rindu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rindu ini bukan kepada seseorang atau sesuatu yang ada di dunia, melainkan rindu kepada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang melampaui wujud. Engkau merasa kosong, meski segala kebutuhan dunia tercukupi. Engkau merasa ada yang hilang, meski semua yang engkau kejar telah engkau miliki. Itulah rindu ruhani, rindu kepada Allah, rindu kepada asal muasal dirimu, rindu untuk kembali kepada cahaya yang abadi. Rindu itu sering datang tiba-tiba, di waktu-waktu yang tidak terduga. Saat malam sunyi, engkau mendadak ingin berdoa. Saat melihat langit luas, engkau tiba-tiba ingin menangis. Saat mendengar lantunan ayat suci, hatimu bergetar tanpa sebab. Semua itu adalah tanda bahwa ada getaran doa yang sedang memanggilmu, mengingatkan ruhmu akan rumah sejatinya. Para wali Allah sering berdoa agar umat ini tidak lupa jalan pulang. Dan doa mereka bisa saja sedang mengetuk pintu hatimu, hingga engkau merasakan kerinduan yang tidak bisa ditolak. Rindu ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Sebab ia membuatmu sadar bahwa dunia hanyalah persinggahan. Ia membuatmu tidak lagi terlalu terikat pada apa yang fana. Ia membuatmu ingin mencari yang sejati, yang tidak pernah musnah, yang tidak pernah mengecewakan. Rindu ini adalah kompas ruhani, tanda bahwa engkau sedang diarahkan menuju jalan pulang. Bila engkau merasa rindu yang dalam tanpa alasan, jangan abaikan, sebab itu adalah undangan halus dari Allah untuk mendekat kepadanya. Kerinduan itu membuatmu mulai mencari jalan mendekat. Engkau jadi lebih sering berdoa, lebih sering berzikir, lebih sering ingin berada dalam kesunyian. Semua itu bukan kebetulan, melainkan jawaban ruhmu terhadap panggilan cinta yang datang dari langit. Rindu itu adalah getaran yang menghubungkan dirimu dengan Allah, dan semakin engkau menjaganya, semakin kuatlah tarikan itu, hingga pada akhirnya engkau akan menemukan kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Maka jangan matikan rasa rindu itu dengan kesibukan dunia. Jangan pula engkau menutupinya dengan tawa palsu atau kesenangan yang fana. Biarkan rindu itu tumbuh, sebab ia adalah tanda bahwa Allah tidak meninggalkanmu. Ia adalah tanda bahwa ruhmu sedang dipeluk, sedang dibimbing, sedang diarahkan menuju cahaya yang tidak pernah padam. Dan siapa yang menjawab panggilan rindu itu, dia akan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Bab 10. Ruh yang dijaga hingga akhir. Tanda paling agung dari ruh yang sedang dibimbing oleh wali Allah adalah ketika engkau merasa hidupmu tidak pernah benar-benar ditinggalkan, bahkan dalam keterpurukan sekalipun. Engkau jatuh, namun selalu ada tangan yang membuatmu bangkit. Engkau tersesat, namun selalu ada cahaya yang menunjukkan jalan. Engkau terpuruk dalam gelap, namun selalu ada doa yang menyalakan lentera di hatimu. Semua itu bukan semata-mata karena kekuatanmu, melainkan karena engkau sedang dijaga. Dijaga oleh doa-doa yang tidak pernah padam, doa yang sering lahir dari hati yang engkau tidak kenal, doa yang terus mengalir dari para kekasih Allah yang cintanya tidak terbatas pada dirinya sendiri. Ruh yang dijaga memiliki tanda ketenangan yang sulit dijelaskan. Meski dunia bergejolak, ia tetap merasa ada sandaran. Meski banyak yang pergi meninggalkan, ia tetap merasa tidak benar-benar sendiri. Ketenangan ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari dengan harta, tidak bisa didapat dengan sekadar ilmu.
Ketenangan ini lahir karena ada rahmat yang melingkupinya, ada bimbingan yang menuntun setiap langkahnya. Dan engkau yang merasakannya sedang berada di bawah lindungan yang agung. Bimbingan ini tidak selalu tampak jelas. Kadang ia hadir dalam bentuk orang asing yang menolongmu di saat genting. Kadang ia hadir dalam bentuk kata sederhana yang menyentuh hatimu. Kadang ia hadir dalam bentuk kesabaran yang tiba-tiba muncul, atau rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu adalah cara Allah menyalurkan kasih-Nya melalui perantara yang dipilihnya. Dan para wali, Allah adalah jalan-jalan rahmat itu. Mereka adalah cermin yang memantulkan cahayanya, agar umat tidak hilang arah. Namun ingatlah, bimbingan yang halus ini mengajakmu untuk berjalan, bukan untuk berhenti. Ia bukan tanda agar engkau merasa istimewa, melainkan tanda agar engkau semakin rendah hati. Ia bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain, melainkan agar engkau semakin sadar betapa lemahnya dirimu tanpa pertolongan Allah. Ruh yang dibimbing adalah ruh yang semakin tunduk, semakin bersyukur, semakin tenang, karena ia tahu bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan pada akhirnya engkau akan menyadari satu hal, bahwa perjalanan ini bukan tentang dirimu saja. Perjalanan ini adalah tentang bagaimana Allah ingin menuntunmu pulang dengan selamat. Maka ketika engkau merasakan tanda-tanda itu, sambutlah dengan syukur. Jangan pernah merasa sendirian, sebab ada doa yang selalu menjaga. Jangan pernah merasa hilang, sebab ada cahaya yang selalu menuntun. Ruhmu sedang dibimbing, dan bimbingan itu adalah bukti cinta yang tak ternilai. Dan siapa yang berjalan dalam cinta itu akan menemukan akhir yang indah, yaitu kembali ke pangkuannya dalam keadaan tenang, damai dan diridai. Sahabat jiwa, semoga perjalanan hari ini membuka mata hati kita, membuat kita lebih peka terhadap bimbingan yang halus dari Allah dan para walinya. Ingatlah, ruh kita tidak pernah berjalan sendiri. Semoga kita selalu diberi ketenangan, kesabaran dan cahaya dalam setiap langkah hidup. Ya Allah, lindungilah hati kami, bimbinglah ruh kami, dan jadikanlah kami selalu dekat denganmu. Ampunilah dosa kami, perkuat iman kami, dan curahkanlah rahmat-Mu dalam setiap nafas kami. Amin.